Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi. Hari ini saya mau sharing sedikit soal keresahan yang saya alami. Jadi beberapa hari yang lalu beberapa stok saya kumpul dan ngobrol bareng. Salah satu ada yang menyebutkan atau dia bercerita tentang bahwa kalau untuk menghindari keributan dengan pacarnya, dia selalu menghapus semua chat WA dari teman perempuannya karena dia takut terbaca oleh pacarnya. Staf saya ini laki-laki, jadi daripada nanti handphone tanpa sengaja terbuka oleh pacarnya, lalu dia melihat ada chat dengan perempuan lainnya dan memancing pertanyaan, memancing keributan, dia memilih untuk menghapusnya saja untuk menghindari semua masalah itu. Pengalaman saya ya, kebetulan saya sudah berkeluarga, ini memasuki tahun ke-9. Menurut saya, ketika kita berkeluarga, ketika kita menjalani kehidupan dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga besar saya, dengan keluarga besar dia, karena di Indonesia itu kan kalau namanya menikah bukan hanya menikah 2 orang, tapi menikah 2 keluarga. Nah, di dalam pernikahan kita itu, pengalaman saya, banyak hal besar yang kita alamin. Kita bukan lagi membahas masalah bagaimana dia dengan temennya, atau ada nggak perempuan lain atau wanita lain atau laki-laki lain yang WA-an atau chattingan dengan pasangan kita. Enggak, kita di dalam berumah tangga itu kita udah memikirkan hal yang lebih besar. Misalnya bagaimana memilih sekolah yang baik untuk anak, bagaimana menyiapkan tabungan pendidikan, bagaimana menambah penghasilan untuk dana pensiun, bagaimana kita menyiapkan masa depan kita, bagaimana kita mau menghabiskan waktu ketika liburan. Nah, masalah-masalah besar seperti itu. Jadi kalau cuman masalah kecil mengenai chatting itu tadi, menurut saya sih itu harus diselesaikan dalam pengertian ya udah dibahas. Kalau nanti menimbulkan pertanyaan ya dijawab aja apa adanya, bukan malah berusaha menghindari. Pengalaman saya, masalah itu dihadapi, masalah itu diselesaikan, masalah itu dicari solusinya, tapi bukan sesuatu itu yang bakal menjadi masalah malah ditutup atau dihilangkan. Enggak, dicari solusi, itu sih yang paling masuk akal, yang paling benar menurut saya. Nah, baru-baru ini kan ada saya baca di media sosial ada seorang artis, dia sudah menikah, kebetulan suaminya cukup terkenal, cukup punya jabatan, cukup punya label orang kaya lah gitu ngomongnya. Nah, dia ditanya sama netizen, di rumahnya kalau misalnya botol sampo habis, ada ditambah air nggak, dikocok lagi nggak, dipakai lagi nggak gitu. Bener-bener dimanfaatkan sampai tetes sampo penghabisan nggak? Si artis ini menjawab, itu tuh masalah sampo habis, sampo botol itu terlalu sepele untuk dibahas, karena dalam keseharian dia punya masalah yang lebih besar untuk diselesaikan, untuk dicari solusinya, dibanding cuman membereskan masalah sampo yang habis. Masalah sampo yang sisa sedikit harus dikocok air, itu nggak penting banget gitu loh. Jadi buat teman-teman terutama yang masih muda, jika kalian menonton video ini, saran saya adalah mumpung kalian masih dalam pacaran, coba deh dibangun komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, komunikasi yang sederhana mungkin, sesimpel apapun dengan pasangan. Jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang dirahasiakan, jangan mencoba menghindari masalah. Kalau memang berpotensi menimbulkan masalah, ya udah omongin gitu. Kalau kita tahu nih, kita sadar ini kayaknya berpotensi untuk bikin keributan, bikin bertengkar,
Ya, kita coba aja 1-2 kali bertengkar. Kira-kira sudut pandang pasangan kita itu memandang sesuatu itu yang bisa jadi masalah itu sebenarnya point of view-nya itu apa. Nah, kalau point of view-nya itu sudut pandangnya itu salah, ya itu yang harus dibenarkan. Tuh. Jadi kalau sudut pandangnya salah dan sudah dibenarkan, ya mudah-mudahan cara pandang yang salah itu bisa, kalau bisa dibenarkan menjadi benar, nah maka udah nggak jadi masalah lagi gitu. Menurut saya nih ya, kita di dalam berkeluarga, berumah tangga itu masalah selalu ada, karena hidup itu kan dinamis ya, bukan yang itu melulu. Kadang-kadang juga kayak kami hidup terlalu monoton, hidup yang terlalu stabil, hidup yang terlalu itu aja gitu, itu menjadi kurang seru sih, menjadi bosen gitu, nggak ada tantangannya, flat terus. Itu secara pribadi pun saya dan suami jadi tidak berkembang. Tuh, maka kadang-kadang kita suka men-challenge diri kami buat keluar dari comfort zone, men-challenge diri kami sendiri buat mencoba sesuatu yang baru gitu. Jangan terlalu lama di zona nyaman, karena terlalu lama di zona nyaman itu bikin kita nggak berkembang. Jadi buat teman-teman yang kira-kira menghadapi masalah atau kira-kira pernah ada di posisi seperti yang tadi saya ceritakan, ya coba diatur lah, coba diberesin, coba diatur, coba dikompromikan, dikoordinasikan, diomongkan. Nggak cuma masalah dalam hubungan doang sih, dalam misalnya hubungan dengan persaudaraan, kakak adik, atau masalah dengan orang tua, atau masalah di kantor. Itu hal sekecil apapun bisa dibahas, bisa dikompromikan, bisa dicari solusi. Tuh. Oke teman-teman, sukses buat semuanya. Dadah.